Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Mahendra Spendri dari konsentrasi telekomunikasi kelas 5B atau kuliah sistem telekomunikasi 5B. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang amplitudo modulasi. Definisi dari amplitudo modulasi adalah metode di mana amplitude gelombang carrier atau pembawa dibuat bervariasi menurut harga sesaat dari sinyal pemodulasi atau informasi. Berikut adalah gambar dari gelombang amplitude modulasi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari kelebihan amplitude modulasi, daya jangkauan gelombangnya jauh lebih tinggi dibandingkan FM. Atau dalam kurung turun setelah 50 km dari stasiun radio. Dirancang untuk jarak yang lebih jauh dari antar kota hingga antar benua. Penerimaan sinyal bagus menggunakan modulasi amplitudo untuk mengirim kelas. Kekurangannya adalah suara kurang jernih, bandwidth lebih kecil, lebih sederhana dari FM yang memancarkan sinyal dengan variasi frekuensi sinyal. Biaya lebih murah dari FM. Sinyal AM terganggu oleh gedung tinggi dan cuaca. Mutu penerimaan tergantung cuaca. Mutu suara dibatasi lebar jalur frekuensi. Modulasi tidak terlalu baik, mono, mudah terganggu oleh frekuensi listrik, biasanya siaran radio pada mono untuk radio. Adapun teknik modulasi amplitudo adalah double sideband full carrier, single sideband, vestigial sideband. Macam-macam single sideband adalah single sideband full carrier, single sideband suppressed carrier, single sideband reduced carrier, independent sideband, dan vestigial sideband. Untuk modulator AM DSP FC dengan frekuensi carrier FC sama dengan 100 kHz dan frekuensi sinyal pemodulasi max FM dalam kurung max sama dengan 5 kHz. Tentukan batas frekuensi upper dan lower sideband, bandwidth upper dan lower side frekuensi dihasilkan ketika sinyal pemodulasi adalah single frekuensi 3 kHz. Ini adalah contoh soal dari amplitude modulasi. Dan jawabannya adalah untuk yang A, luas lower sideband LSB adalah dari LSF minimum sampai dengan frekuensi carrier LSB sama dengan dalam kurung FC kurang FM dalam kurung max sampai dengan FC sama dengan 100 kurang 5 kHz sampai dengan 100 kHz dengan sama dengan 95 kHz sampai dengan 100 kHz. Luas upper sideband atau USB adalah dari frekuensi carrier sampai dengan USF maksimum. USB sama dengan FC sampai dengan dalam kurung FC plus FM dalam kurung max sama dengan 100 kHz sampai dengan dalam kurung 105 dengan kHz. 100 kHz sampai dengan 105 kHz. Dan yang jawaban yang B, bandwidth. B sama dengan 2, FM dalam kurung max sama dengan 2 kali 5 kHz sama dengan 10 kHz. Untuk yang C, upper side frequency atau USF adalah jumlah antara carrier dan frekuensi pemodulasi USF sama dengan FC plus FM sama dengan 100 kHz. Tambah 3 kHz sama dengan 103 kHz. Lower side frequency atau LSF adalah perbedaan antara carrier dan frekuensi pemodulasi LSF sama dengan FC kurang FM sama dengan 100 kHz. Dikurang 3 kHz sama dengan 97 kHz. Berikut adalah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi AM/DSP/SC pada mata kuliah sistem telekomunikasi untuk mengentaskan UAS-nya. Pertama, modulasi AM/DSP/SC. Apa itu AM atau amplitude modulation? Adalah modulated wave atau gelombang yang termodulasi yang merupakan dari gelombang pembawa dan gelombang double sideband suppressed carrier atau DWSB-SC adalah proses di mana sinyal carrier ditekan atau disuppress
express sehingga dapat disimpan dan didistribusikan ke double sideband. Nah, seperti ini kurang lebih diagram pada modulasi AM DSBSC, mana ada upper sideband dan lower sideband. Itu yang kedua ini disebut dengan double sideband, dan tengahnya adalah letak sinyal pembawa atau sinyal carrier. Ekspresi matematika. Ekspresi matematika pada modulasi AM DSBSC sama sinyal modulasi sama dengan itu adalah MT. MT sama dengan AM cos 2V FMT. Sedangkan sinyal carrier adalah CT, yaitu AC cos 2V FCT. Secara matematis dapat kita presentasikan sinyal DSBC ini merupakan persamaan gelombang DSBC sebagai produk modulasi dan sinyal pembawa. Jadi ST sama dengan MT CT menjadi ST AM AC kali cos 2V FMT dan cos 2V FCT. Ekspresi matematika selanjutnya itu berupa bandwidth. Rumus umum bandwidth pada AM modulation yaitu Fmax kurang Fmin. Nah, pada DSBSC cukup kita merupakan hasil pengalihan, cukup kita tambahkan Fmax ke dalam ini. Jadi sehingga ST sama dengan AM, sehingga ST AM kali AC per 2 cos 2V FC plus FMT tambah AM AC per 2 cos 2V FC kurang FMT. Gelombang termodulasi DSBSC hanya memiliki dua frekuensi. Jadi frekuensi maksimum dan minimumnya adalah FC plus FM dan FC kurang FM. FC plus FM ini merupakan frekuensi maksimum untuk mencari frekuensi maksimum, dan FC kurang FM merupakan untuk mencari frekuensi minimum, seperti tertera pada diagram ini, yang nantinya akan disubstitusikan ke dalam bandwidth. Jadi BW atau bandwidth sama dengan FC plus FM, di mana maksimum dikurang dengan FC kurang FM, frekuensi minimum, sehingga menjadi BW sama dengan 2 FM. Selanjutnya DSBSC modulator. Pertama ada modulator balance atau terdiri dari dua modulator AM yang identik. Di mana maksud identik sini ada terdapat letak dua modulator AM yang secara sejajar, di mana yang pertama menjadi dua masukan sinyal dari sinyal informasi atau MT. Pertama sinyal informasi masuk ke sini, ini kemudian sinyal informasi yang minus ini juga masuk ke sini, dan ini adalah merupakan letak sinyal carrier, input sinyal carrier, dan setelah diproses sinyal carrier dan sinyal informasi, kemudian nantinya akan digabungkan menjadi sinyal ST atau DSBSC wave. Selanjutnya adalah ring modulator atau modulator cincin. Kenapa itu disebut modulator cincin? Karena letak dari D1, D2, D3 dan D4 itu berbentuk seperti cincin, sehingga orang menyebutnya modulator ring. Selanjutnya itu demodulator. Demodulator DSBSC ada dua, yaitu demodulator DSBSC koheren dan koheren detektor dan costas loop. Demodulator DSBSC itu merupakan proses ekstraksi sinyal informasi dari DSBSC wave. Itu jadi kita masukkan proses ekstraksi dari gelombang DSBSC itu untuk mengambil sinyal informasinya. Selanjutnya koheren detektor. Pada proses ini, sinyal pesan dapat diekstraksi dari gelombang DSBSC dengan mengalihkannya dengan pembawa, dan memiliki frekuensi dan fase pembawa yang sama yang digunakan untuk dalam modulasi DSBSC, sehingga sinyal yang dihasilkan kemudian dilewatkan melalui loss filter, dan output dari filter ini adalah sinyal pesan yang diinginkan. Nah, jadi ketika ST atau gelombang DSBSC wave yang nantinya masuk ke produk modulator, yang kemudian akan diberikan juga sinyal carrier dan ditambahkan, sehingga sinyal informasi dapat dipisahkan pada low pass filter karena dikenali kalau gelombang tertentu itu merupakan dari sinyal carrier. Hanya costas loop atau lingkaran costas, lingkaran costas terdiri dari dua modulator produk input yang sama, yaitu produk input ST atau sinyal
sinyal atau gelombang DSBSC. Dan input lain untuk kedua modulator produk diambil dari osilator terkendali tegangan VCO atau VCO dengan 990 derajat pergeseran fasa ke salah satu produk modulator yang ditunjukkan pada gambar. Ini minus 90 derajat. Nanti sinyal ST atau DSBSC akan masuk ke produk modulator yang nanti kedua sinyal itu masuk akan diberikan dengan pergeseran fasa minus 90 derajat oleh VCO. Kemudian nantinya akan dihasilkan pada low pass filter menghasilkan sinyal informasi yang kita inginkan. Terakhir, contoh soal. Contoh soal. Stasiun siaran AM mentransmisikan frekuensi modulasi dengan hingga 10 kHz. Jika mentransmisikan frekuensi 1000 kHz, temukan frekuensi sideband atas dan bawah, maksimum dan minimumnya, dan juga total bandwidth. Nah, untuk jawabannya frekuensi maksimum sama dengan FM, yaitu 1000 plus 10 kHz. Jadi 1010 kHz. Dan frekuensi minimumnya kita kurangkan 1000 kurang 10, ya, 1000 frekuensi transmisikan dikurang dengan frekuensi modulasinya 990 kHz. Dan untuk bandwidth itu dengan 2 kali frekuensi modulasi. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, frekuensi modulasi merupakan frekuensi maksimum dikurangi frekuensi minimum, atau bisa juga ini bukan suatu persamaan. Jadi 1010 kurang 990 kHz menghasilkan 20.000 Hz satuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang sistem modulasi single sideband atau SSB. Modulasi single sideband atau SSB ini memancarkan satu atau single spektrum frekuensi USB atau LSB. Single sideband modulasi ini merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan kekuatan pemancar dan bandwidth yang lebih efisien. Pada modulasi single sideband ini, penyempurnaan AM dengan bandwidth yang lebih efisien. Lalu ada juga menghindari penggandaan bandwidth USB atau LSB. Di sini maksudnya, pada SSB ini salah satu jenis modulasi amplitudonya di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB lower sideband atau frekuensi USB upper sideband. Pada sistem ini dipancarkan salah satu sideband bersama carrier-nya. Terdapat kemungkinan bahwa level sinyal carrier tersebut diturunkan atau bahkan dihilangkan atau tanpa sinyal carrier. Selanjutnya kita masuk pada bandwidth pada single sideband. Kita tahu bahwa gelombang termodulasi DSBSC berisi 2 sideband dan bandwidthnya adalah 2 FM. Karena gelombang termodulasi SSBSC hanya berisi 1 sideband, bandwidthnya adalah setengah dari bandwidth gelombang termodulasi DSBSC, yaitu bandwidth gelombang termodulasi SSBSC, yaitu 2 FM per 2 sama dengan FM. Oleh karena itu, bandwidth gelombang termodulasi SSBSC adalah FM dan itu sama dengan frekuensi sinyal modulasi. Selanjutnya, untuk mencari daya pada single sideband bisa digunakan rumus PT sama dengan P USB sama dengan P LSB. Selanjutnya kita masuk kepada single sideband dibagi menjadi 2, yaitu ada single sideband full carrier dan single sideband suppressed carrier. Single sideband full carrier ini merupakan suatu bentuk modulasi amplitudo di mana signal pembawa ditransmisikan pada daya penuh atau full, tapi hanya satu sideband yang ditransmisikan. Oleh karena itu, transmisi SSBFS ini hanya membutuhkan setengah dari besar bandwidth AM double sideband konvensional. Sedangkan single sideband compressed carrier adalah suatu bentuk modulasi amplitudo di mana signal pembawa ditekan secara total dan satu sidebandnya lagi dibuang. Karena itu,
SSBSC membutuhkan setengah dari sebesar bandwidth AM double sideband konvensional dan daya transmisinya sangat kecil. Kita masuk kepada pembangkitan sinyal single sideband. Di sini ada metode pergeseran fasa. Maksudnya di sini memanfaatkan dua modulator produk dan dua rangkaian pergeseran fasa untuk menghindari kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada sistem yang pertama yang akan dilakukan. Selanjutnya, untuk menghilangkan sideband, ada beberapa metode. Yang pertama ada metode filter, metode pergeseran fasa, dan metode ketiga yaitu treat method. Metode filter ini melewatkan SSB menggunakan filter penyaring. Maksudnya di sini metode filter ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu dengan melewatkan sinyal sideband melalui filter yang memadai dengan redaman yang cukup besar. Jenis filter dapat membentuk filter LC kristal atau jenis filter mekanik yang bergantung pada frekuensi carrier dan syarat-syarat yang lain. Selanjutnya ada metode pergeseran fasa, metode yang menggunakan dua modulator dan dua pergeseran fasa. Ketiga ada metode tree method, bentuk sempurna dari metode filter dan pergeseran fasa. Cara ketiga ini masih menggunakan metode pergeseran fasa sinyal seperti metode yang kedua dan dapat juga mengatasi kekurangan yang ada pada metode filter. Nah, di sini kita bisa melihat metode filter. Selanjutnya ada metode pergeseran fasa dan selanjutnya ada metode ketiga atau tree method. Selanjutnya ada pemancar single sideband. Untuk pemancar single sideband ini dapat kita lihat pada blok diagram pada gambar di bawahnya. Selanjutnya ada penerima single sideband, ada lalu detektor koharen. Selanjutnya masuk ke keunggulan modulasi single sideband atau SSB ini. Keunggulannya yang pertama, terjadi penghematan jalur frekuensi saat ditransmisikan. Kedua, bandwidth penerima dapat dikurangi setengah. Ketiga, memiliki noise yang lebih rendah daripada sinyal AM biasa. Keempat, pentransmisian tidak mengalami fading. Untuk kekurangan modulasi single sideband ini adalah harga penerima SSB lebih mahal daripada penerima DSB. Peralatannya lebih rumit dan penerima SSB memerlukan beberapa pengatur frekuensi yang tepat untuk memperkecil distorsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Sinta dari kelompok 4. Akan menjelaskan tentang angel modulation. Langsung saja kita ke pembahasan angel modulation. Nah, angel modulation ini memiliki dua jenis, yaitu modulasi fase atau phase modulation. Yang kedua, modulasi frekuensi atau frequency modulation. Kemudian modulasi sudut dan frekuensi saat. Pada modulasi sudut, sinyal carrier termodulasi dengan seperti berikut. XCT dengan A cos WCT ditambah theta T, di mana A dan WC konstan, sementara sudut fase T adalah merupakan fungsi dari sinyal informasi MT. Persamaan di atas dapat kita tulis kembali menjadi persamaan berikut. XCT sama dengan A cos theta T, di mana theta T sama dengan W omega CT ditambah theta T. Kemudian dari persamaan-persamaan tadi
kita dapat menentukan frekuensi radian sesaat, yaitu omega I sama dengan d theta t per dt sama dengan omega c ditambah d theta t per dt. Perlu kita ingat, ketika theta t sama dengan konstan, maka fungsi theta t adalah defisiasi fase saat dari omega I sama dengan omega c. dt adalah deviasi frekuensi sesaat dari xct. Deviasi frekuensi radian maksimum adalah xct. Delta omega sama dengan omega I dikurang omega c max. Kita lanjut. Phase modulation atau PM dan frekuensi modulation atau FM. Dalam PM, defisiasi fase saat dari carrier dibuat proporsional sesuai dengan sinyal informasinya. Delta T sama dengan KPM T, di mana KP adalah konstan defisia dinyatakan dalam radian per unit MT. Pada FM, deviasi frekuensi sesaat dari carrier dibuat proporsional sesuai dengan sinyal informasi, di mana d theta t per dt sama dengan kfmt. Theta t sama dengan kf t menuju S0 m lambda d lambda tambah theta t0, di mana kf adalah konstan defisiasi frekuensi dinyatakan dalam radian per unit nt. Theta t0 adalah pasti sesaat t sama dengan t0. Biasanya t0 sama dengan min tak terhingga sehingga theta tak terhingga sama dengan 0. Dari penjabaran tadi, modulasi sudut dapat kita gambarkan seperti berikut. X PM T sama dengan A cos omega CT ditambah K PM T. X FM T sama dengan A cos omega C T tambah KF T menuju negatif tak terhingga M lambda D lambda, dengan lambda sama dengan, di mana lambda sama dengan panjang gelombang. Lanjut, frekuensi radian sesaat. Untuk PM kita dapat persamaan sebagai berikut. Omega I sama dengan WC ditambah KP DMT per DT. Untuk FM kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Omega I sama dengan omega C ditambah KFMT. Pada PM, omega I bervariasi sesuai dengan turunan sinyal informasi, dan pada FM, omega I bervariasi sesuai sinyal informasi. Berikut adalah gambar sinyal termodulasi sudut. Yang pertama itu modulating wave. Kita bisa lihat sendiri bentuk gelombangnya. Kemudian fase modulate wave, di mana mulai gelombangnya itu rapat, kemudian agak melebar, kemudian rapat lagi, itu seterusnya. Yang berikutnya frekuensi modulate wave, di mana awal gelombangnya agak melebar, kemudian merapat, kemudian melebar lagi,
dan merapat lagi. Kita masuk ke soal 1. Sinyal premodulasi NT memiliki bandwidth 10 kHz pada bagian NBVM. Frekuensi pembawa adalah 110 kHz dan depreciation ratio adalah 0,05. Keluaran akhir XT adalah wideband FM dengan frekuensi pembawa pada 100 mHz, depreciation ratio 20. Pertanyaannya adalah 1. Faktor pengkali N. Yang kedua, frekuensi pada lokal osilator. Tentukan 2 frekuensi yang dapat digunakan. Ketiga, bandwidth dan frekuensi tengah atau center frekuensi dari BPF yang sesuai dengan Carson bandwidth. Langsung saja kita jawab pertanyaan tersebut. Jawaban pertanyaan yang A, faktor pengkali N. Nah, kita dapat rumus N sama dengan D per D1 sama dengan 20 per 0,05, maka hasilnya 400. Nah, jawaban pertanyaan kedua, frekuensi pada lokal osilator, tentukan 2 frekuensi yang dapat digunakan. Rumusnya adalah NFC 1 sama dengan 400 dikali 110 kHz, maka mendapatkan hasil 44 kHz. Nah, yang B-nya frekuensi carrier pada keluaran frekuensi multiplier FL0 sama dengan FC lebih kurang NFC 1. FL0 sama dengan 144 mHz atau FL0 sama dengan 56 mHz. Kemudian soal 1 pertanyaan 3. Jawaban 3. Frekuensi tengah F center sama dengan 100 mHz. Bandwidth-nya adalah BT sama dengan 2 delta F ditambah 2W sama dengan 2 delta F tambah W. B sama dengan 2, D tambah 1, W sama dengan 2, 20 tambah 1, 10 kHz, dan 400. Maka hasilnya 420 kHz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi tentang frekuensi modulasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Modulasi frekuensi ialah frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Perubahan frekuensi yang disebabkan oleh perubahan amplitudo gelombang sinyal disebut frekuensi deviation atau penyimpan frekuensi. Perbandingannya, modulasi dari VM ditentukan atau ditetapkan 100% pada penyimpanan frekuensi maksimum. Modulasi VM itu band sampling atau set band. Modulasi frekuensi adalah pada band sama seperti halnya AM. Band sampling atau atas dan bawah dihasilkan dari pusat frekuensi gelombang pembawa. Perbedaan yang sangat mencolok dari AM ialah bila gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang yang berfrekuensi tetap tertentu sekalipun, dihasilkan gelombang sampling yang sangat lebar atau besar dengan waktu selang yang tetap sama dengan frekuensi gelombang sinyal. Lebar VM itu adalah penyimpangan frekuensi maksimum ditambah frekuensi sinyal baru dikali 2. Rumus
frekuensi gelombang sesaat itu adalah EM sama dengan E besar M maksimal sin MT. Rumus frekuensi puncaknya itu adalah delta F sama dengan K E besar M maksimal. Agar dapat memperoleh suatu pengertian kuantitatif tentang modulasi frekuensi, pertama-tama perlu diturunkan persamaan untuk gelombang yang dimodulasikan, yaitu jangkauan frekuensinya. Diperlukan daerah frekuensi yang sangat lebar atau besar, oleh karena itu digunakan gelombang yang sangat tinggi UHF. Batas frekuensi VM yang normal adalah 88 sampai 108 MHz. Jarak antara dua sinyal yang berdekatan dalam VM paling sedikit 100 kHz. Akibatnya tidak akan terjadi gangguan yang saling menindas meskipun frekuensi responsinya datar sampai 15 kHz. Noise pemancar VM jauh lebih besar daripada noise AM, karena digunakan rangkaian pre-emphasis dan de-emphasis serta pembatas amplitudo. Sinyal untuk kompensasinya faktor modulasi gelombang sinyal yang lebih dari 1 kHz dinaikkan dalam pemancar untuk mencegah berkurangnya gelombang sinyal. Proses ini disebut pre-emphasis. Rangkaian pre-emphasis dan de-emphasis banyak gelombang samping VM berkurang sebanding dengan kenaikan frekuensi gelombang sinyal. Faktornya itu juga berkurang sesuai dengan kenaikan frekuensi gelombang sinyal. Jika sinyal tersebut dimodulasikan VM, maka penyimpan menjadi lebih kecil dalam batas frekuensi tinggi dari gelombang. Kedua itu penggunaan amplitudo limiter atau pembatas amplitudo. Jika noise tercampur ke dalam gelombang VM, gelombang tersebut akan dimodulasikan amplitudo oleh noise. Pembatas amplitudo menghilangkan komponen AM, misalnya noise tersebut, dan memberikan gelombang VM dengan amplitudo yang tetap ke rangkaian deteksi gelombang. Inilah sebabnya kenapa pemancar VM tidak dipengaruhi oleh noise. Dalam pemancar VM, gelombang VHF digunakan sebagai pembawa atau carrier karena diperlukan lebar bandnya yang luas. Akan tetapi, gelombang radio dalam band ini sulit untuk dipancarkan dengan jarak jauh. Akibatnya gelombang tersebut tidak bergeseran dengan yang lain dan memungkinkan pemancar yang mantap setiap saat. Adapun contoh soal yang pertama itu diketahui sebuah modulator VM dengan frekuensi deviasi puncak 10 kHz. Frekuensi sinyal modulasi VM sama dengan 10 kHz, VC sama dengan 10 volt dan frekuensi carrier-nya 500 kHz. Berapakah indeks modulasi dan bandwidth-nya? Jawab, indeks modulasi VM per FM sama dengan 10 kHz, hasilnya sama dengan 1. Treble Bessel 1,0 sama dengan J0 sama dengan 0,77. Jadi J1 nya sama dengan 0,4, J2 nya 0,11 dan J3 nya 0,02. Didapat N3 EN sama dengan 3. Bandwidth nya BW 2 N titik FM sama dengan 2,10 Hz. Hasilnya 60 kHz. Bandwidth Carson BW sama dengan 2 tambah FM sama dengan 2 10 kHz ditambah 10 kHz sama dengan 40 kHz. Jadi indeks modulasi FM ialah sama dengan 1, BW nya 60 kHz dan BW Carson nya 40 kHz. Baiklah, saya sudahi presentasi dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.